Jadi ini posisi kameranya saya turunkan untuk kita belajar bagaimana menyeting tripod dengan benar. Nah, semua tripod mostly itu punya 3 bagian biasanya ya. Bahkan yang kecil seperti ini pun punya 3 bagian untuk ditarik kayak gitu ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bagian ini semakin, kalau yang ini ya, kalau khusus tripod mini itu semakin ke atas semakin kecil karena tariknya ke atas gitu. Ya. Nah, untuk tripod yang lain, mulai dari tripod mobile sampai ke tripod yang paling besar itu dia semakin ke bawah semakin kecil. Ini bagian utama, ini tarikan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi semakin kecil posisinya. Begitupun dengan tripod yang lain, yang medium tripod juga sama. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dia semakin kecil. Semakin ke bawah dia semakin kecil. Nah, kenapa kita perlu bahas ini? Karena kekuatan tripod itu sebenarnya di paling atas dan paling bawah. Nah, kebanyakan orang mostly ketika setting tripod, misalnya kita mau setting untuk berdiri nih, biasanya dibuka terus semua. Dibuka semua, lalu diberdirikan seperti ini, lalu kan posisi orangnya kan posisi orangnya berdiri nih di sini, posisi orangnya berdiri. Nah, ketika ada ketidaksesuaian, misalnya butuh lebih rendah, karena tadi kan kita sudah buka semua full. Nah, ketika butuh lebih rendah, biasanya yang diturunkan itu yang dari sini ya, kuncian yang pertama. Jadi kan ada kuncian kedua. Kuncian yang pertama kita turunkan. Oke, kita cari posisi yang oke, kita turunkan misalnya. Oke, dapat nih posisinya nih, sudah oke nih. Nah, tapi jadinya yang bawah, yang posisi bawah itu panjang sekali, sedangkan yang tengahnya pendek. Nah, ini mengurangi kekuatan tripod itu sendiri karena kaki yang bawah itu menahan beban lebih banyak. Jadi dia lebih panjang, dia menahan beban lebih banyak, dan dia ini sebenarnya paling kecil. Nah, that's why dengan cara pemakaian yang seperti ini terus-menerus, tripod ini umurnya tidak akan optimal. Jadi misalnya umurnya tripod ini harusnya bisa 3 tahun, let's say. Dengan cara pemakaian seperti itu mungkin 1,5 atau 2 tahun udah patah kaki bawahnya. Kaki bawahnya udah loss seperti ini. Ini posisinya ini saya kunci, tapi sebenarnya bisa saya masukkan karena dia loss, powernya udah habis. Di sini juga kuncian kakinya juga sudah nggak oke lagi. Jadi seperti ini ya. Ini posisinya terkunci nih, tapi tetap bisa saya masukkan dengan didorong sedikit. Nah, jadi pelajarannya apa? Pelajarannya adalah ketika kita menggunakan tripod, terutama tripod yang besar. Tripod besar ini lebih mengerikan lagi sebenarnya kalau tripod yang ukurannya besar seperti ini.
Nah, tripod dengan ukuran besar seperti ini, malah kaki yang pertama itu 2. Yang jelas ya, ini. Nah, kaki yang kedua ini juga 2. Nah, kaki yang paling ujung itu cuma 1. Nah, jadi kalau misalnya kita ketika kita, ini tripodnya tinggi nih, ini 1,7 nih. Ketika kita mau menyesuaikan, kita ambil dari sini, terus buka sini, terus seperti ini. Oke, ini udah pas. Lihat, bayangin bahwa kakinya yang ini tadi, dia menjadi pendek, dan kaki yang paling kecil ini dia paling panjang, dan dia menahan hampir semua beban keseluruhan tripod ini di kaki yang kecil ini. Nah, jadi yang betul seperti apa? Jadi misalnya kita memang butuh sebuah ketinggian. Jadi kalau misalnya kita pasang seperti ini, oke, kurang tinggi atau kurang pendek, seperti itu. Yang kita setel itu yang kaki bawahnya. Jadi kaki bawahnya yang diturunin. Nah, supaya kaki bawahnya jadi lebih pendek, dan beban yang didistribusikan ke bawah itu bisa ditahan dengan baik oleh kaki atas dan kaki tengah. Jadi kaki bawahnya ini pendek, jadinya pendek seperti ini ya. Nah, jadi memang agak susah sih. Lebih enak kan kita kalau misalnya posisi berdiri seperti ini, ya udah tinggal yang ini aja kita naik turunkan seperti itu kan. Nah, cuman kalau balik lagi kita ngomong ke umurnya tripod, dengan kemudahan tadi yang kita pikir itu mudah, itu umurnya tripod nggak akan tahan lama kayak gitu. Jadi yang paling benar ketika mau memendekkan sebuah tripod adalah yang paling bawah yang dipendek gitu. Atau misalnya, kita nggak butuh pakai sampai 2 kali deh, kita cuma buka 1 aja cukup. Ya berarti pakainya seperti ini. Yang ini aja yang kita buka. Jangan kebalikannya, yang bawah yang kita buka. Jadi yang satu ini jadinya kasihan. Bayangin tripod pakainya jadinya seperti ini. Ininya gede sampai bawah, cuma 1 ini. Jadi kalau misalnya cuma butuh pakai 2 aja, misalnya mungkin untuk syuting yang duduk di sofa, ya gunakan seperti ini saja. Ya, tripod apapun ya, baik dari tripod yang mobile tadi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tripod, usahakan kaki bawahnya itu tuh yang paling pendek lah. Usahakan yang kaki bawah itu yang paling pendek. Kalau misalnya memang butuhnya semuanya full, ya udah semuanya full, buka semua. Tapi kalau misalnya ada yang perlu dipendekin, yang dipendekin itu yang kaki yang paling bawah. Ya. Nah, berikutnya di tripod tertentu seperti yang medium tripod, atau biasanya ini nggak ada di mobile atau di mini tripod sih nggak ada. Bola karet yang tadi saya katakan ini sebenarnya bisa dilepas jadi kayak baut gitu aja. Nah, fungsinya apa sih bola karet ini? Fungsinya adalah untuk kalau misalnya kita syuting di lantai, kita
perlu media yang cukup kesat untuk taruh di lantai, misalnya lantai keramik atau lantai yang cukup licin seperti itu. Jadi ini kita ujungkan, kita longgarkan sampai besinya ini, besi bautnya tadi itu nggak kelihatan. Lalu kita pasang. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ya supaya tripodnya nggak kemana-mana kayak gitu. Ini dipakai kalau misalnya di lantai keramik, yang lapisan-lapisan yang licin, kaca misalnya, terus lapisan cor beton ya juga oke pakai ini. Terus pertanyaannya, kenapa harus ada baut ini? Kenapa harus ada ini? Nah, penggunaan tripod kan tidak selalu kita gunakan di dalam ruangan, di dalam sebuah gedung. Kadang-kadang kita ini bisa pakai di luar, misalnya di rumput, datarannya itu rumput, atau misalnya tanah-tanah keras, kerikil seperti itu. Nah, di bagian-bagian atau karpet yang tebal ya, ada karpet yang cukup empuk dan tebal, itu nggak cocok kalau misalnya dipakai ini. Dia bisa lari-lari. Jadi ujung yang lancip ini gunanya adalah untuk kayak nancepin tripod ke permukaannya. Jadi misalnya kita syuting di rumput nih, rumput kan otomatis bawahnya tanah. Nah, jadi buka aja ininya, lapisan karet ini, buka aja lalu tusukkan aja ke dalam tanah kayak gitu, ke dalam tanah. Tapi ya setelah itu ya dibersihkan lagi terus dipasang lagi supaya ya balik-balik umur tripodnya juga bisa kita pakai panjang. Kalau misalnya di karpet yang tebal, saran saya adalah tetap pakai ini, tapi jarumnya ini, tonjolannya ini kita keluarkan seperti ini. Jadi dia tetap masuk ke dalam karpet, tapi ujungnya tetap kena bantalan karet ini. Jadi kalau di tanah atau di rumput kayak gitu, lepasin aja karetnya, pakai langsung. Di karpet yang tebal, keluarin ininya sedikit, terus gunakan. Lalu kalau misalnya di lapisan yang licin, datar, itu pakai aja langsung karetnya, dimajuin sampai jarumnya nggak kelihatan. Ya, ini gunanya sih, guna untuk bantalan karet dan jarum ini di sini, kayak gitu. Karena dengan adanya ini kita fleksibel, pakai tripod ini dimanapun bisa. Jadi kalau misalnya kayak tripod yang model tadi yang saya punya kayak gini, nah ini kalau misalnya ditaruh di rumput ya nggak akan maksimal seperti itu, karena memang nggak bisa nancep. Jadinya ya cuman bisa berdiri doang, sedangkan posisinya rumput kan kadang nggak stabil atau apa. Nah, jadi gunanya fungsi ini di tripod tertentu seperti itu.